Pembagian zona waktu di Indonesia yang terdiri dari waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur bakal menyatu. Pemerintah sedang mengkajinya agar menjadi satu zona waktu yang setara dengan Greenwich Mean Time atau GMT plus 8. Kepala Divisi Humas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia, Edi Muslim, mengatakan penyatuan zona waktu ini untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Sebab dari sisi transaksi bisnis, Indonesia sering kalah dengan negara lain seperti Malaysia dan Singapura yang lebih cepat 1 jam. Jelas bukan ya. Ekonomi itu salah satu aspek. Kita kan mengatakan di P3 ini percepatan itu ada 3 komponen. Satu adalah growth, itu ekonomi. Nomor 2 adalah connectivity, silaturahmi antar barat dan timur, persatuan kita. Nomor 3, SDM impact, pendidikan, teknologi, kemampuan bangsa kita. Kalau enggak, ini 2015 kita bisa repot, kita harus fight. Di wilayah timur Indonesia, transaksi perbankan akan lebih cepat 2 jam, namun butuh penyesuaian pola bisnis yang selama ini sangat tergantung dengan wilayah lain. Secara bisnis juga, pola bisnis dari masyarakat di Timika pada umumnya atau wilayah timur akan berubah juga menjadi lebih pagi, mungkin lebih banyak lagi potensi bisa digali di wilayah barat, sehingga hubungan dengan wilayah barat yang saat ini ada wilayah barat, tengah, dan timur, itu bisa jadi kesempatan untuk pengiriman ataupun transaksi dari wilayah barat ke wilayah timur menjadi lebih cepat. Kementerian Agama menegaskan penyatuan zona waktu tersebut tidak akan mempengaruhi jadwal sholat, sebab waktu sholat ditentukan oleh matahari, bukan ditentukan jam yang berlaku. Namun Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menilai zona 1 waktu untuk Indonesia akan menimbulkan inefisiensi, terutama terkait penetapan waktu sholat. Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengatakan waktu kerja boleh disamakan, namun waktu terbit matahari di setiap daerah berbeda-beda. Penyatuan zona ini berpotensi inefisiensi jam kerja karena terpotong dengan waktu ibadah. Pukul 12 sampai dengan pukul 1. Nah, kalau itu dikonversikan dengan waktu Indonesia Barat saat ini, berarti masuknya itu pukul 7, kemudian istirahatnya pukul 11 sampai dengan pukul 12. Artinya kalau khusus misalkan Jakarta saja, ketika jam istirahat itu sudah berakhir, itu waktu sholat baru masuk. Sehingga pegawai-pegawai muslim terpaksa mengambil waktu tambahan untuk melaksanakan waktu sholat. Di negara Malaysia dan Singapura, waktu istirahat diatur pukul 13 hingga 14 waktu setempat, agar waktu sholat zuhur masuk jam istirahat tersebut. Jika Indonesia menerapkan waktu istirahat jam 1 siang, maka penduduk Papua sudah jauh melewati tengah hari. Inefisiensi juga akan terjadi pada sejumlah daerah yang pegawainya mengambil waktu jam makan siang lebih cepat. Tim Liputan Berita 1. Agar setara dengan Greenwich Mean Time atau GMT plus 8, dan sejumlah kalangan menyambut baik rencana tersebut karena akan meningkatkan produktivitas nasional. Namun ada juga yang menilai zona satu waktu untuk Indonesia akan menimbulkan inefisiensi. Dan untuk membahas topik tersebut telah hadir di studio kami pengamat ekonomi LIPI, Teddy Lesmana. Baik, terima kasih Mas Teddy sudah bisa hadir di studio Berita 1. Terima kasih. Nah, Mas Teddy, kita lihat ini ada kemudian wacana untuk menyatukan zona waktu kita menjadi satu zona waktu. Ini katanya agar kegiatan perekonomian lebih efisien begitu. Kalau Mas Teddy melihatnya apakah memang ini bisa lebih efisien untuk kondisi ekonomi negara kita? Memang kalau kita lihat alasannya untuk ekonomi, Iya. memang penyatuan zona waktu ini memang bisa ya untuk mempercepat katakanlah aktivitas ekonomi ya. Kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan negara tetangga yang menjadi center dari salah satu kegiatan ekonomi di dunia, Singapura misalnya, mereka walaupun berada dalam zona yang sama dalam waktu Indonesia Barat dengan kita, tapi 1 jam lebih cepat. Untuk itu mungkin kalau kita untuk koneksikan ke situ memang iya ya. Atau misalnya juga dengan transaksi-transaksi bank ya, perbankan misalnya, yang kalau dengan waktu
waktu yang sama tentunya mereka akan serentak ya. Untuk proses clearing juga jauh lebih mudah ya. Namun demikian tentunya kita kan tidak hanya melihat faktor itu ya, masih banyak yang harus kita pertimbangkan mengingat Indonesia itu sedemikian luasnya ya. Kalau kita lihat kan bentangan kita itu hampir sama dengan Amerika Serikat, di mana kita lihat di Amerika sendiri mempunyai zona waktu yang berbeda ya, ada 4 zona waktu yang berbeda. Jadi saya kira pemerintah harus melakukan kajian yang mendalam dan lebih jauh, tidak hanya melihat persoalan ekonomi semata, tetapi juga harus kita lihat persoalan kultur, kemudian juga sistem yang lain yang mungkin akan sedikit banyak terpengaruh dengan adanya rencana penyatuan zona waktu ini. Jadi Anda melihat bahwa penyatuan zona waktu ini hanya kemudian berpihak pada satu sektor saja seperti ekonomi, begitu Mas Teddy? Iya, artinya memang ini bisa menguntungkan ya, dengan apa istilahnya alasan-alasan tadi untuk persoalan transaksi bisnis atau hubungan antara kantor pusat perusahaan di Jakarta dan di daerah. Tapi kan persoalannya kan tidak hanya itu ya. Kehidupan masyarakat secara keseluruhan juga harus kita pertimbangkan. Sistem kerja juga masyarakat yang sudah dengan jam zona waktu sekolah yang biasa juga, gitu iya. ya. Baik, Mas ini kemudian kalau dibandingkan dengan negara-negara maju, kan kalau kita lihat kegiatan perekonomiannya memang sangat maju dan jauh lah dengan Indonesia begitu. Apakah memang dengan rencana penyatuan zona waktu ini kemudian bisa berdampak signifikan dengan kondisi perekonomian kita dan kemudian bisa mengejar dengan kondisi perekonomian negara maju begitu? Kalau saya lihat sebenarnya persoalan mendasar tuh saat ini yang harusnya dibenahi oleh pemerintah itu adalah bahwa pembangunan ekonomi itu jangan terfokus hanya di Jawa atau di kawasan Indonesia bagian barat pada umumnya. Kalau kita lihat kan masih banyak persoalan mendasar ya yang belum diberesi. Misalnya jaringan transportasi, infrastruktur, kemudian konektivitas, sistem logistik. Jadi kalau persoalan-persoalan ini belum beres, tentu walaupun zona disamakan tentu pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Ya, dan ini kita lihat juga paradigma untuk penyatuan waktu ini lebih kepada pembangunan sentris di Jawa ya. Tapi kalau kita lihat kan sebetulnya kawasan Indonesia itu sangat luas, di timur kemudian di tengah. Dan kalau saya kira tentunya mestinya yang harus diperhatikan juga perluasan pembangunan itu tadi dengan prasyarat penyediaan infrastruktur, kemudian juga jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung lainnya di kawasan lain. Kalau Mas Teddy melihat, adakah memang beberapa negara-negara lain atau negara tetangga kita yang menggunakan satu zona waktu dan menyokong kondisi perekonomian negaranya? Memang kalau kita lihat, tapi itu tidak apple to apple ya dengan kita ya. Kalau kita lihat kita sangat besar dibandingkan mereka. Di Asia Tenggara sendiri kita negara yang paling besar ya dari segi teritorial ya. Mungkin Singapura yang hanya satu pulau ya, atau Malaysia yang hanya mungkin berada di satu bagian zona waktu kita, mungkin bisa dijalankan seperti itu, zona waktu tidak terlalu berbeda ya. Sementara kita dengan bentang yang sangat luas tentunya kita harus sulit ya, harus jeli gitu ya, harus waktu. jeli ya. Jadi jangan juga kita terlalu gegabah ya hanya untuk mengejar satu kepentingan, tetapi ada hal-hal lain yang sebenarnya kita lupakan, yang fundamental seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa sebetulnya kalau di seperti negara maju yang besar seperti Amerika, kalau misalnya kita membangun juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di kawasan Indonesia Barat, tidak ada masalah gitu loh. Misalnya di Papua katakanlah berkembang juga misalnya pusat bisnis, atau di Kalimantan seperti itu. Jadi jangan semata-mata kita terfokus Jakarta, kemudian Jakarta disesuaikan dengan Singapura. Ya, Singapura hanya satu titik saja luas, gitu. Ya, luas dibandingkan wilayah dengan Indonesia yang demikian luasnya. Gitu. Baik, Mas ini menarik, ini kita masih akan lanjutkannya di segmen berikut. Ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, dialog masih akan berlanjut setelah jeda berikut hanya di Jurnal Pagi.